kita masih membahas mengenai kasus ijazah yang dituduhkan ke Pak Jokowi ya, yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawannya. Baru saja gelar perkara khusus ijazahnya Pak Jokowi dilakukan dan di sana Roy Suryo serta teman-temannya dan TPUA itu menghadiri ya gelar perkara khusus tersebut. Di sana Roy Suryo CS sangat-sangat bersemangat menunjukkan bukti-bukti yang dimiliki mereka, hasil-hasil analisis yang dimiliki mereka. Cuman di situ kayak lucunya ya, Pak Roy Suryo itu memberi contoh dengan ijazahnya, bukan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya. Kalau dengan ijazah sendiri ya pasti hasilnya ya bener ya. Semua tuduhan TPUA dan Roy Suryo CS itu terbantahkan oleh fakta penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Untuk selengkapnya kita langsung simak videonya. Kampus yang menerbitkan ijazah itu sudah menyatakan bahwa ijazah ini asli, begitu loh. Istilahnya mau ini bahasa saya ya, saya tidak ada keberpihakan. Istilahnya abang mau kuliah di situ masuknya sebulan sekali, ya nggak ikut kuliah pun, tapi yang menerbitkan menyatakan, oke, asli, clear. Harusnya selesai dong, tapi Anda tidak puas. Kalau tidak salah ya, Perbatim mungkin yang mendekati Perbatim ya, yang dikatakan kami meyakini bahwa Insinyur Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM. Kami meyakini, bukan based on paperworks, berdasarkan data kami, data akademik kami yang sudah kami jejak, maka kami memastikan bahwa Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan. Ini meyakini. Kenapa tidak yang ngomong kami meyakini itu yang Anda tuntut? Ya, karena kalau ini palsu, maka ijazah ini dipakai untuk capres loh. Ya kan gampang Bang sebenarnya. Ya, kalau misalnya Pak Jokowi bersikuku tidak ingin menunjukkan ijazahnya, yang kata UGM tadi asli, ya Anda tuntut aja UGM-nya. Sebenarnya hipotesis kami ya, karena kami paham bahwa ijazah itu akan dipegang dan disembunyikan sampai kiamat gitu ya. Jadi oleh karena itu kami terdengar sah-sah saja kan pemilik ijazah memegangnya sampai kiamat. Sah kalau dia bukan pejabat publik. Kalau dia mantan pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Masa seperti ini sih? Sebenarnya kalau Anda tidak bisa menghadirkan Pak Jokowi, ya kan tinggal minta UGM aja atau Anda tuntut aja UGM. Kalau Anda memang tidak percaya kata-kata UGM, ya tuntut UGM-nya. Kalau ternyata terbukti dia tidak benar, otomatis Pak Jokowi juga terbukti salah, begitu kan? Saya tidak tahu sampai di situ. Sebagai ahli. Wih. Kelihatan ya Rismon di situ panik begitu ya ketika dilontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi begitu ya. Waduh. Oke, next. Digital forensik, kita hanya berhak memeriksa dokumen-dokumen digital, bukan produk analog. Jadi karena ijazah ini adalah produk analog, makanya ahli digital forensik nggak ada hubungannya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh, itu sama sekali tidak berdasar. Misalnya ELA. Apa itu ELA? Error level analysis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tampering di file-file digital, bukan ijazah fisik. Jadi ketika misalnya ijazah fisik itu difoto, diupload ke internet gitu ya, kemudian dideteksi adanya tampering atau ada perubahan data di sana, itu tidak bisa dengan ELA karena dia tidak mendeteksi perubahan yang ada di dokumen fisiknya. Dia hanya bisa mendeteksi adanya tampering di dokumen-dokumen digitalnya. Metodologi. Iya. Dibantahkan oleh Joshua ya teman-teman ya, hasil analisa dari Roy CS ya. Teman-teman pelapor menjelaskan bagaimana mereka punya asumsi, punya analisa yang mereka yakini sebagai fakta, menyimpulkan A. Lah, yang terlapor juga begitu, ngomong keyakinannya B, misalnya begitu. Lah, kami juga ngecek itu ke lapor. Apa yang dilakukan oleh lapor, apa yang dilakukan oleh penyidik. Di lapor misalnya dia menjelaskan apa saja yang mereka cek, menggunakan alat apa, metodologinya bagaimana. Sehingga kita bisa ukur sebenarnya ini siapa yang memiliki metodologi yang paling kredibel. Lah, kami cek tadi. Nah, ngeceknya satu, dari segi bahan, apakah bahannya memang faktual ataukah tidak. Nah, ternyata bahannya ya satu bendel itu banyak sekali, masing-masing 20 item. Jadi punyanya Pak Jokowi dengan pembandingnya masing-masing 19-20 item. Dicekin semua, dengan apa yang dicek, salah satu yang paling penting adalah karakter dari kertas. Ya, karakter dari stempel dan sebagainya. Karena itu memang benda fisik ya yang mereka pegang dan sebagainya. Sehingga dalam konteks seperti itu, ya sebagai satu proses metodologi, sebagai satu proses kerja-kerja penegakan hukum, kami mendapatkan gambaran yang kredibel. Yang berikutnya, apakah cara kerja kayak gitu bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Karena kita cek alatnya apa, metode kerjanya ini apakah berstandarisasi ataukah tidak.
alatnya tadi ditunjukin menggunakan alat apa saja, dan alat ini dipakai enggak di lapor yang lain. Nah, alat itu dipakai oleh lapor yang lain. Ya, artinya bisa diuji kalau alatnya itu. Kedua, apakah menggunakan satu standarisasi yang juga diakui secara internasional atau nasional? Ada pakai ISO. Sehingga memang dari segi metodologi itu lebih meyakinkan. Kami mendapatkan keterangan itu. Jadi kalau kita belum pegang... Jadi banyak ibaratnya pertimbangan-pertimbangan gitu ya, harus benar-benar diperiksa begitu ya teman-teman ya. Wow. Oke. Next. Rambut ini asli kerja atau cepat palsu, detektif kita tidak bisa membuahkan menilai hasil ini asli atau palsu, benar nggak? Nah, lain halnya kalau udah kita pegang. Tapi kalau hanya kita pandang, oh kayaknya itu palsu bang gitu kan. Nah, kalau saya bilang itu asli, ini kan rambut, bukan plastik. Lain halnya kalau plastik, baru itu bisa dibilang palsu gitu. Maka dari itu, simpel analogi ini sangat sederhana sekali sebenarnya. Tinggal kita bagaimana membuktikannya dari perspektif sudut pandang. Kalau sudut pandang positif, maka hasilnya juga positif. Tapi kalau kita melihat dari perspektif sudut pandang negatif, tentu hasilnya juga akan negatif gitu. Tinggal kita aja yang memilih mau positif atau negatif gitu. Saya sudah sampaikan bahwasanya itu adalah produk UGM. Bagaimanapun ceritanya yang mengeluarkan adalah mereka. Sama seperti ibu kandung kita. Ini anak kandung ibu enggak? Iya, saya yang melahirkan dia gitu. Nah, terus itu dia dilahirkan di mana ya? Di UGM. UGM-nya saja sudah menyatakan itu asli. Lantas kenapa Anda tidak mengakui? Ini kan hal yang sebenarnya sangat simpel sekali ya pembuktiannya. Karena kita juga merasa heran. Terus lantas kalau memang kita tidak percaya kepada UGM, ya kita percaya sama siapa lagi? Kalau personal orang kan pribadi, sekalipun itu pejabat negara, kalau itu menyangkut pribadi dia, lama-lama nanti sertifikat hak miliknya juga diminta gitu loh. Nah, ini namanya cari gara-gara. Kalau memang itu mereka bisa buktikan palsu, tentu itu laporan polisi pasti naik ke penyidikan. Masa seorang presiden menggunakan ijazah palsu, nggak masuk akal lah. Logika sederhananya aja, kata mereka itu dibuat tahun 2015, ya. Sedangkan Pak Jokowi itu wali kota dan jadi pejabat itu dari 2004-an gitu kan. Dia sudah menggunakan ijazah itu waktu wali kota. Terus katanya baru dibuat 2015. Nggak nyambung. Masa udah dia gunakan untuk wali kota Solo, ya, terus dibuatnya 2015. Jadi udah gunakan waktu menjadi wali kota gitu, verifikasinya. Iya. Ya makanya saya bilang ada udang di balik bakwan gitu loh. Ada Tinggal bakwannya dimakan atau tidak. Kalau nggak dimakan ya siap-siap. Berarti makan angin gitu. Itu aja. Iya, jadi gini, yang mereka analisis kan yang ada di media sosial, ya kan? Jadi otomatis itu sudah bias atau sudah terdistorsi gitu ya. Dasarnya sudah di sini memang. Secara fisik itu kelihatan banget. Ada ininya, ada garis merahnya. Bahkan ketika di scan pun, hasil scan fisiknya dia kelihatan hasilnya sebenarnya. Dan itu sudah dikasih tunjuk juga sama kuasa hukumnya kepada kita. Ya, jadi artinya apa? Memang ya itu makanya digital forensik itu bukan seperti yang mereka lakukan. Ya, digital forensik itu harus menggunakan sumber-sumber aslinya. Ya, kalau memang aslinya analog ya diperiksa aslinya saja. Karena kalau mereka menganalisis gambar-gambar foto-foto digital itu tidak pasti akan terjadi bias. Ada yang menemukan, ada yang tidak menemukan. Ya, misalnya gambar Sandi kemarin, Mas Roni Teguh dia bisa melihat garis merahnya. Betul. Ya, sedangkan Rismond dan kawan nggak bisa melihat. Nah, itu jadi bias ya kan. Ada yang menemukan, ada yang tidak menemukan, dan itu bukan forensik. Ya. Nah, forensik yang benar karena dia analog diperiksa secara analog karena di sanalah yang bisa kita temukan semua ciri-ciri atau bukti-bukti itu. Ya, bahwa ada kesamaan atau identik dan seterusnya. Nah, dan mereka menggunakan teknologi yang lebih canggih, bukan teknologi yang mereka gunakan gitu ya. Mereka puslapor itu punya alat. Emang untuk yang dia gunakan tinta segala macam. apa, Bang? Nggak ada ya, cuma digital cocokologi lah boleh dikatakan. Abang alumni UGM juga kan? Iya, saya alumni UGM. Dapat informasi nggak bahwa termasuk kan kemarin di DIF Talk yang beliau-beliau ini ada diskusi, Abang menginformasikan tentang buku panduan UGM. Iya. Nah, salah satu yang menjadi catatan kerasnya Rismond di sini adalah bahwa Pak Jokowi itu tidak lulus karena mata kuliah dasarnya cuma dapat C dan D. Iya. Itu gimana membantahnya itu? Wah, itu gampang sekali sebenarnya. Gini, jadi di syarat
kelulusan, ya syarat kelulusan itu untuk sarjana muda sendiri, untuk sarjana sendiri. Ya, itu kan program yang beda meskipun jadi satu kesatuan, gitu ya. Jadi di syarat sarjana muda itu minimal IPK-nya itu 2. Jadi 2 atau lebih besar, ya kan? Kemudian maksimal nilai D-nya, maksudnya nilai D yang jelek tadi, yang D itu 25% dari jumlah seluruh SKS-nya. Jadi kalau di total jumlah SKS yang nilainya D itu kurang lebih cuman 19 kalau nggak salah. Jadi masih jauh dari 120 dari sarjana mudanya. Nah, jadi nilai-nilai yang kelihatan DD itu kan nilai sarjana muda. Dan zaman itu biasa dapat nilai D. Betul. Jadi teman-teman yang lain juga banyak nilai D. Ya kan, lo juga kan? Kok banyak nilai D-nya? Analisis-analisis yang dilakukan oleh Roy Suryo CS itu dibantahkan oleh Joshua ya. Dan semua tuduhan pelapor TPUA Roy Suryo CS itu terbantahkan oleh fakta penyelidikan yang dilakukan oleh polisi juga. Nah, tadi juga kita sudah mendengarkan penjelasan dari para pakar ya, teman-teman ya. Dan di awal video itu benar-benar menegangkan sekali di mana Rismond itu dilontarkan pertanyaan bertubi-tubi. Dan benar juga sih kata hostnya ya, kalau kita simak secara seksama gitu, memang iya, kenapa tidak UGM-nya gitu yang digugat begitu? Kenapa malah masih tetap Pak Jokowi begitu ya? Dan kalau menurut kalian seperti apa video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!